الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah dan sampai pada qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Jadi mengkhususkan engkau, kami mengkhususkan engkau ya Allah dengan ibadah dan isti'anah. Kenapa diartikan, ditafsirkan dengan nakhussuka, mengkhususkan engkau dalam ibadah dan mengkhususkan engkau dalam meminta pertolongan. Karena taqdim al-ma'mul yufidul, itu memberikan faedah pengkhususan. Yani kalimat al-hasr menunjukkan makna al-hasr, hanya kepadamu. Demikian bahasa Arab kalau ma'mulnya didahulukan. Beda dengan kalau kita berkata na'buduka wa nasta'inuka, tolong kepadamu. Ini masih tidak mengandung makna takhsis, tidak mengandung makna pengkhususan. Bisa saja seorang berkata, aku beribadah kepadamu, tetapi beribadah pula pada yang lain. Nasta'inuka, aku minta tolong kepada Allah Ta'ala. Ini khairullahi azakumullah kalau ma'mulnya di belakang. Tetapi kalau didahulukan ma'mulnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku beribadah dan kepadamu aku meminta pertolongan, ini maknanya, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Di sini ada pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba pembicaraan berubah menjadi mukhatab, menjadi yang langsung dari pertama, kedua dan ketiga dengan dhamir ghaib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Dia Maha Rahman, yang Dia Maha Rahim, yang Dia Malik Yaumiddin, yang Dia orang ketiga. Tapi tiba-tiba dan kepadamu, bahwa kenapa kok bisa berubah dari pembicaraan tentang Allah dengan dhamir yang ghaib, tiba-tiba langsung dengan dhamir mukhatab, kepadamu ya Allah. Jawaban dari beliau bahwasanya ketika kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin,
Rahim, yang maha penyayang, yang maha memiliki rahmat. Kemudian sampai kalimat Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Maka dengan pujian tadi kita semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka ketika kita sudah dekat pada aku kepadamu meminta pertolongannya. Seakan-akan dengan puji-pujian pada Allah tadi kita semakin dekat. Ketika sudah dekat, maka kita menyatakan dengan dhamir mukhatab dan menyatakan kepadamu ya Allah, aku beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan ini wa iyyaka nasta'in, ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan. Pertama, didahulukan yang ma'mul sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di bahwa itu memberikan faedah takhsis, pengkhususan. Wa huwa itsbatul hukmi lil madhkur, yaitu menang yang lain. Wa nafyuhu amma adahu, dan berarti meniadakannya, menafikannya kepada selainnya. Tidak beribadah kepada selainnya, tidak meminta tolong kepada selainnya, hanya kepada Engkau ya Allah. Faka'annahu yaqul, maka seakan-akan berkata, na'buduka wala na'budu wala nasta'in bighairika. Seakan-akan kita berkata kepada Allah, kami beribadah hanya kepadamu dan tidak kepada selainmu. Kami meminta pertolongan kepadamu dan tidak kepada selainmu. Ini faedah pertama, at-takhsis. Dan juga ada karrara, diulang 2 kali. Diulang 2 kali, ini juga sebagai ta'kid. Dan biasanya dalam bahasa Arab sekali saja sudah cukup untuk 2 fi'il. Iyyaka na'budu wa nasta'in, itu bisa. Dan maknanya sama. Kepadamu kami beribadah dan meminta pertolongan. Kalimat iyyaka cukup sekali. Iyyaka na'budu wa nasta'inu. Kepadamulah atau hanya kepadamu kami beribadah dan meminta pertolongan. Kenapa harus diulang 2 kali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mendapatkan lagi faedah berikutnya. Bahwa karrara, kata Ibnu Katsir rahimahullah, adalah ta'kidan, menekankan bahwa kita mengesahkan Allah dalam ibadah dan juga mengesahkan Allah dalam masalah isti'anah, dalam masalah berdoa. Dan ini namanya atfu al-'atful khas 'ala al-'am, terbalik. Menggandengkan yang khusus kepada yang 'am. Kalimat ibadah itu 'am, lebih umum daripada kalimat isti'anah. Bisa dikatakan bahwa isti'anah termasuk ibadah, dan itu tidak mengapa dalam bahasa. Yaitu faedah bahwa yang disebut secara khusus adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat diperhatikan, fi'il ihtimam aktsar, lebih dipentingkan. Misalnya seperti ketika kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, aku salat, aku puas, aku ibadah. Dan juga hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Disebut hidupku, di dalam hidupnya ada salat toh. Iya kan? Ada ibadah toh. Ada sembelihan toh. Kenapa perlu disebut yang rincinya? Artinya hidupku semuanya untukmu ya Allah, khususnya salat dan ibadah. Ini juga sama. Kami beribadah hanya kepadamu ya Allah, khususnya isti'anah. Karena isti'anah termasuk ibadah. Al-isti'anah kepada Allah termasuk ibadah. Karena itu termasuk doa, harapan kepada Allah. Wa doa yang sahih. Ad-doa huwa al-ibadah. Itu yang lebih sahih daripada lafaz ad-doa huwa mukhul ibadah. Ini yang lebih lemah. Yang lebih sahih ad-doa huwa al-ibadah. Doa itu ibadah. Berarti digandengkannya iyyaka na'budu iyyaka nasta'in adalah atful khas. Kalimat pertama iyyaka na'budu mencakup seluruh ibadah. Di dalamnya ada salat hanya untukmu, puasa hanya untukmu, semua ibadah hanya untukmu, termasuk berdoa hanya untukmu, itu ibadah juga. Termasuk di dalam kalimat pertama iyyaka na'budu. Tetapi kemudian dikhususkan dan khusus kepadamu. Dan ini atful khas 'alal 'am. Apa yufidul ihtimam, memberikan faedah, mementingkan yang disebut tadi bahwa isti'anah itulah sesuatu yang harus juga kepada Allah saja dan harus dimurnikan hanya kepada Allah Taala. Dan sering
Allah ibadah bicara tentang meminta pertolongan atau bergantung atau tawakal. Dan itu sering sekali. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Tawakal termasuk ibadah. Khususnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah am, tawakal khusus. Dan tawakal maknanya sama, isti'anah terkandung di dalamnya. Bahwa kami bergantung kepada Allah, kami mengharapkan dari Allah pertolongan, bantuan, dukungan, taufik. Yang menyatakan Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan dialah Ar-Rahman. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Beriman am. Kemudian dikhususkan wa alaihi. Demikian pula ayat lain, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Rabbul masyriq wal maghrib. La ilaha illa hu, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Fattakhidhu wakila, jadikanlah dia sebagai wakil, sebagai dan pula ayat yang bersama kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan juga hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Barakallahu fikum. Beribadah hanya kepada Allah, khususnya masalah isti'anah hanya kepadamu saja, tidak kepada. Qala wa qaddama al-ibadah 'ala al-isti'anah min bab taqdim al-'amal al-khass wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi. Bahwa didahulukannya ibadah atas isti'anah adalah karena didahulukannya yang 'am atas yang khas dan digandengkannya yang khas atas amal khas, didahulukan yang umum dulu kemudian yang khusus. Atau dengan bahasa lain, atful khas 'alal 'am, digandengkannya yang khusus kepada yang 'am. Wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi, dan karena lebih mementingkan hambanya. Taib apa itu ibadah? Hak Allah yang harus dilakukan kepada para hamba. Iya kan? Taib apa isti'anah? Hak hamba yang diminta kepada dari Allah. Sahih? Apa maknanya isti'anah? Meminta pertolongan. Hamba meminta, ya Rabb, kami sudah berupaya untuk beribadah kepadamu, kami mengisahkan engkau dan sebagainya, maka berilah kepada kami aun, pertolongan. Mana yang lebih didahulukan, hak Allah atau hak hamba? Hak Allah dulu. Maka disebutkan dengan iyyaka na'budu. Didahulukannya hak Allah ala haqqi 'abdihi, atas hak hambanya. Wal ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang namanya ibadah adalah nama dari seluruh apa yang semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itu ibadah. Sehingga ibadah tidak hanya salat, puasa, haji dan zakat. Kadang-kadang perkara-perkara tersebut disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang murni, yang hanya ibadah. Tapi sesungguhnya nama ibadah itu mencakup semua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sekecil apapun, kalau diniatkan untuk Allah dan diridhai oleh Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka itu ibadah. Sehingga walaupun imatatul adza, gangguan dari jalan kaum muslimin, dikerjakan karena Allah, maka itu ibadah dan termasuk iman. Walaupun sekecil itu, bahwa iman a'laha la ilaha illallah wa adnaha, yang paling rendahnya imatatul adza 'anil tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, maka itu pun ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itu ibadah. Berarti semua yang diridhai, semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Al dikatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, zahirah wal batinah. Semua yang dicintai oleh Allah dari perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang lahir maupun yang batin, yang zahir terlihat ataupun yang tersembunyi dalam hati. Ucapan yang di lidah atau ucapan yang di hati, kalau diridhai oleh Allah,
itu ibadah. Anggota badan dan amalan hati, mencintai, membenci, mencintai yang pantas dicintai dan membenci siapa yang pantas dibenci. Kalau cocok dengan apa yang Allah kehendaki dan dicintai oleh Allah, maka itu ibadah juga. Zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini definisi apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dinukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Sedangkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan wa madaruhu 15. Man kammalaha kammala maratiba al-ibadah. Siapa yang menyempurnakannya berarti dia menyempurnakan peringkat-peringkat ibadah. Dan siapa yang kurang berarti kurang lengkap, kurang sempurna ibadahnya. Apa itu 15? Ibadah dilakukan dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan, dan dilakukan dengan hati. Berarti ada 3 ibadah. Ibadatul lisan, ibadatul jawarih, wa ibadatul janan. Atau dengan bahasa Ibnu Qayyim, ibadatul lisan, ibadatul janan, wa ibadatul lisan, lidah. Janan, qalb, hati. Arkan, ini anggota badan. Ada 3 macam ibadah. Ibadah dengan ucapan, ibadah dengan hati, dan ibadah dengan anggota badan. Dan masing-masing dari 3 macam ibadah ini memiliki 5 hukum. Ada yang dianjurkan, ada yang sebaiknya ditinggalkan, dan ada yang mubah. Maka siapa yang mencocoki 5 hukum ini, berarti dia menyempurnakan ibadah. Ucapan misalnya. Kalau ucapannya dicocokkan dengan 5 hukum tadi, yang wajib-wajibnya dikerjakan. Membaca dalam salat, wajibnya bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan meninggalkan yang haram, ucapan-ucapan syirik, ucapan dusta, ucapan persaksian palsu dan sebagainya ditinggalkan. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Dan yang dianjur dilengkapi atau berupaya untuk dikerjakan dengan lidahnya, ucapan-ucapan yang baik. Dan ucapan-ucapan yang makruh berupaya untuk ditinggalkan. Dan yang mubah dibiarkan sebagai mubah. Maka orang ini berarti menyempurnakan ibadatul lisan. Karena mencocoki 5 hukum yang Allah syariatkan dalam Quran. Sunnah yang sahihah. Baik. Demikian pula pada amalan qalb. Demikian pula pada ibadah hati. Ibadah hati juga ada yang wajib. Seperti meyakini tentang la ilaha illallah. Wajib. Meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Quran dan sunnah. Berita-berita tentang akhirat. Berita hari kiamat. Berita hisab. Berita jannah. Berita nar. Semuanya kita yakini, kita percaya dalam hati. Dan itu ibadatul qalbi. Ibadah hati. Sebaliknya yang haram harus ditinggalkan. Keyakinan-keyakinan dalam hati yang dusta. Meyakini arwah gentayangan. Meyakini kesyirikan bahwa ini akan membawakan barakah, padahal itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak memberikan barakah. Semua keyakinan-keyakinan yang batil ditinggalkan. Demikian pula yang mustahabbat diupayakan, demikian pula yang makruh biarkan sebagai mubah. Berarti dia menyempurnakan ibadah hati. Demikian pula perbuatan anggota badan. Cocokkan dengan 5 hukum tadi. Yang wajib-wajib dikerjakan, yang haram-haram ditinggalkan, yang anjuran-anjuran diupayakan, dan yang makruhat berupaya untuk ditinggalkan. Yang mubah, biarkan sebagai mubah, artinya jangan diwajibkan, jangan diharamkan. Nanti jadi bid'ah muhdatsah, biarkan sebagai mubah. Man kammalaha, siapa yang melengkapi 5 perkara pada 3 ibadah, berarti berapa jumlahnya? 15 perkara. Maka kata Ibnu Qayyim wa madaruha 15. Lingkupnya ada 15 tadi. Siapa yang menyempurnakan 15 tadi pada semuanya, 5 pada lidah, 5 pada hati, 5 pada anggota badan, berarti dia menyempurnakan ibadah. Qul inna a'udzukumullah, berarti siapa yang tidak menyempurnakannya memiliki pelanggaran. Qala wal ibadah, yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Ubudiyah, ini adalah makna syar'iyyah. Makna syar'iyyah. Adapun secara bahasa
Kalimat ibadah adalah dallala, yang artinya merendah dan tunduk. Itu secara bahasa. Dan biasanya ada kaitannya makna bahasa dengan makna syariah, makna istilah. Mesti ada kaitannya. Nggak akan lepas dari makna aslinya, dari makna bahasanya. Makna bahasanya dan tunduk. Kalau kita berbicara tentang jalan yang rendah, dikatakan tariqun mu'abbad, jalan yang merendah. Kalau kita bicara tentang hewan yang jinak, dikatakan unta misalnya, ba'irun mu'abbad. Apa maknanya ba'irun mu'abbad? Yang sudah. Berarti apa itu ibadah sesungguhnya? Merendah dan tunduk. Apa maksudnya? Apa syariahnya? Syariahnya adalah hendaklah kita mengamalkan semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencocoki ucapannya dengan 5 hukum tadi, mencocoki hatinya dengan 5 hukum tadi, dia tunduk tadallal lillahi taala. Kembali kepada kitab. Qala wal isti'anah. Adapun makna isti'anah adalah al-i'timad 'ala Allah taala fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Mana isti'anah? Ada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan manfaat-manfaat atau dalam menolak madarat-madarat. Manusia ketika khawatir dari kejelekan-kejelekan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika ingin berlindung dan meminta, kedua-duanya terkandung dalam makna isti'anah. Jadi isti'anah lebih luas, mencakup perlindungan dan permintaan. Sehingga kalau dikatakan iyyaka nasta'in, kepadamulah aku beristi'anah. Kalau dikatakan kepadamulah aku meminta dan juga berlindung dari kejelekan-kejelekan. Meminta kebaikan-kebaikan dan berlindung dari kejelekan-kejelekan. Sehingga kalimat yang paling tepat isti'anah. Iyyaka nasta'in. Karena maknanya i'timadun 'ala Allah, bersandar kepada Allah SWT dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan dan dalam menolak kejelekan. Bihi, diiringi as-siqah, kepercayaan kepada Allah bahwa Allah akan kasih. Kalau tidak ada siqah, nggak ada kepercayaan bahwa Allah akan kasih, maka ini adalah perkara yang tidak dikatakan isti'anah. Seorang berarti 5 pada anggota badan, berarti dia menyempurnakan ibadah. Berarti siapa yang tidak menyempurnakannya, memiliki pelanggaran-pelanggaran, berarti tidak menyempurnakan ibadah. Qala wal ibadah, yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, ismun jami'un doa. Karena doa harus diiringi dengan harapan-harapan. Harus diiringi dengan roja. Karena ibadah di dalamnya ada khaufun, ada raja, ada rasa takut, ada rasa harap. Takut Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan berharap kalau Allah memberikan rahmat. Setelah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal. Karena maknanya mirip dengan itu. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah. Artinya bergantunglah kepada Allah dalam segala hal. Apakah dalam hal-hal yang kalian inginkan kepada Allah? Kita sesungguhnya berharap begini. Tawakal Allah. Mudah-mudahan Allah kasih. Aku khawatir akan terjadi yang kejelekan begini. Tawakal Allah. Mudah-mudahan Allah akan hindarkan yang demikian. Sehingga mereka al-abidun, orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepadanya, bergantung kepadanya dalam mendapatkan manfaat-manfaat atau dalam upaya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan menolak apa yang dia takuti. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anah bihi wal waswa, perkara ini, ibadah dan isti'anah. Karena dengan tegaknya 2 perkara ini akan tegak pula sa'adah al-abadiyah. Sa'adah kebahagiaan al-abadiyah yang kekal abadi. Abadiyah ini abadi, kekal. Kenapa kekal? Karena dunia dan akhirat. Siapa yang beribadah pada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain, dan memintanya hanya kepada Allah saja, tidak minta pada yang lain, maka dia akan mendapatkan sa'adah fid darain, di 2 negeri, di dari dunia wa daril akhirah, di negeri dunia dan negeri akhirat.
Maka dikatakan sa'ad wan najata min jami'is syurur, dan orang tersebut akan mendapatkan keselamatan. Najah, keselamatan. Min jami'is syurur, dari segala macam kejelekan-kejelekan. Dunia apa akhirat? Dua-duanya. Kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Segala macam syurur, dunia wal akhirah. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak akan dia selamat kecuali dengan menegakkan dua perkara. Ibadah hanya kepada Allah dan bergantungnya hanya kepada Allah. Qanibidin kita kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan isti'anah adalah kita meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari apa yang kita takuti kepada Allah Ta'ala. Kalau dua-duanya tegak, maka itu adalah seluruh agama. Agama ini seluruhnya syariat menjadi dua perkara. Ibadatullah wal isti'anah billah. Subhanallah. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ayat dua ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau dua kalimat ini dalam satu ayat merupakan intinya surat Al-Fatihah, seluruh Al-Quran. Subhanallah. Demikian hebatnya Al-Quran dan demikian hebatnya surat Al-Fatihah dan khususnya ayat ini. Karena ayat ini dengan dua kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in meringkas seluruh syariat ini, seluruh agama. Silakan kamu sebutkan syariat apa? Termasuk ibadah-ibadah yang berbagai macam bentuknya yang diajarkan syariatnya, semuanya terkandung dalam kalimat iyyaka na'budu. Sedangkan permintaan kita kepadanya, tawakal kepadanya, berdoa kepadanya, bergantung kepadanya, istighwatsah kepadanya, termasuk di dalam al-isti'anah. Wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulullah SAW maqsudan biha wajh Allah. Dan ibadah kalau dia dalam keadaan diambilnya dari Rasulullah SAW, artinya sesuai dengan sunnah, dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, baru dikatakan ibadah. Dua syarat ini harus. Ma'khudatun an Rasulillah, diambilnya Rasul, dan maksud, tujuannya maksudah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Fa bihadzainil amrayn takunu ibadatun. Maka dengan dua perkara ini jadilah ibadah. Kanatnya bukan naqisah. Kalau yang tadi naqisah, ada isim kana, ada khabar kana, yaitu takunul ibadatu ibadatan. Tetapi yang terakhir bihadainil amrain takunu ibadatun. Dengan dua perkara ini terjadilah ibadah, terwujudlah ibadah. Itu maknanya. Ma'dukhulihima fiha. Ma'dukhuliha fiha. Disebutkan dua, isti'anah dan ibadah. Padahal isti'anah termasuk ibadah. Limadha lihtiyajil abdi fi jami' ibadatihi ila isti'anati billah. Kata Syekh Nasr Sa'di rahimahullah, ibadah. Kenapa kok diulang? Padahal sudah termasuk dalam ibadah. Karena seorang hamba sangat butuh lihtiyajil abd, karena butuhnya seorang hamba fi jami'i ibadatihi, butuhnya seorang hamba dalam seluruh ibadahnya, butuh. Jangan merasa sombong kita bisa beribadah tanpa bantuan Allah. Kalla, tidak mungkin. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka kita bisa ibadah, bisa segala macam kita kerjakan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa bantuan Allah kita enggak bisa apa-apa. Tanpa pertolongan Allah kita enggak bisa apa-apa. Maka kita menyatakan, ya Rabb, iyyaka na'bud, kami hanya kepadamu beribadah. Tapi kami enggak akan mampu tanpa pertolongan. Paham? Lihat kata Syekh Nasr Sa'di rahimahullah, bahwa digandengkannya isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah termasuk ibadah. Karena seorang hamba ketika beribadah, apapun
tidak mungkin lepas dari pertolongan Allah, enggak mungkin bisa tanpa bantuan. Innahu illam yu'inhu Allah, karena dia kalau tidak dibantu oleh Allah, lam yahsul lahu ma yuriduh, enggak akan bisa dia mewujudkannya walaupun dia ingin. Tetapi kalau Allah tidak bantu, tidak akan bisa mewujudkan ibadah sebagaimana mestinya. Min fi'lil awamir wa perkara ketaatan, mentaati perintah-perintahnya, ataupun ketika menjauhi larangan-larangannya, enggak akan mampu, enggak akan bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengikrarkan tauhid bahwa aku tidak beribadah kecuali kepada Engkau, ya Allah. Tetapi diiringi pula, ya Allah, bahwa aku ini makhluk yang lemah. Kami fakir, kami enggak mampu, kami enggak bisa tanpa bantuan Engkau. Kaum muslimin yang saya hormati, sebagaimana seperti ucapan Nabi Musa alaihissalam bahwa aku min khairin faqir, aku terhadap kebaikan fakir, butuh ya Allah, aku butuh. Demikian pula dicontohkan dalam sekian banyak ayat untuk kita beribadah kepada Allah, kepadanya, meminta bantuannya dalam beribadah. Apa disunahkan? Kalau dikatakan hayya 'alas shalah, apa kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Artinya diajak kita ibadah, kita menjawab tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuanmu. Subhanallah. Ini sebagai contoh-contoh bahwa diajarkan dalam sunnah untuk kita mengakui kelemahan kita. Mengakui bahwa kita tanpa bantuan Allah, tanpa kekuatan Allah enggak akan bisa untuk berbuat apapun. Salat dengan baik, enggak akan bisa berpuasa dengan baik, enggak bisa dia sedekah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mengakui kekurangan kita, bahwa kita betul-betul hamba yang fakir, fuqara'u ilallah. Fuqara ilallah, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tentunya dengan mengharapkan wajah Allah. Apa maknanya mengharapkan wajah Allah? Ada yang berkata ibadah kita berarti harus mengharapkan balasan dari Allah. Yani sufi mengkritik, enggak bisa. Kalau beribadahnya karena pengen bayaran, itu ibadahnya para pegawai. Pengen dibayar. Ya kalau gitu beribadah ya, karena takut diazab. Anda bisa, kata mereka. Kalau ibadah karena takut, itu ibadahnya para budak. Karena mereka sufi menyatakan hanya cinta saja. Sesungguhnya terkandung dalam satu perkara, tidak dipisah-pisahkan. Harapan keridhaan Allah, harapan surga, takut dari azabnya, takut dari neraka. Mereka yang mempertentangannya berarti mereka dalam keadaan memiliki kesesatan dalam hatinya. Bahwa tiga perkara enggak bisa dipisahkan. Seorang yang berharap pada Allah pasti mengandung rasa takut. Takut gak diberi apa yang diharapkannya. Iya kan? Kalau dia tidak takut untuk harap. Sekarang dibalik. Seorang yang takut, saya beribadah dengan takut saja. Orang yang takut dari azab Allah pasti punya harapan untuk tidak diazab. Iya kan? Kalau dia tidak punya harapan untuk tidak diazab, berarti dia enggak takut. Berarti dia terkandung dalam perkara yang namanya cinta. Cinta yang dipahami di dunia saja mesti terkandung. Ada harap-harap cemas, harapan kebaikan dari yang dicintainya dan takut kejelekan dari yang dicintainya. Maka terkandung rasa harap dan rasa takut pada yang dicintainya. Cinta yang terkandung di dalamnya rasa harap dan rasa takut. Dan tidak mengapa, tidak salah seorang yang beribadah karena mengharapkan surga yang Allah persiapkan dan karena takut neraka yang Allah persiapkan. Tidak mengapa. Bahkan di ayatnya, apakah dikatakan dengan kalimat wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah, takutlah kalian pada neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Allah yang mengancamnya. Maka kalau kita takut, benar.
menuruti perintah Allah Ta'ala untuk takut pada neraka. Demikian pula surga. Allah rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada maghfirah Allah dan jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Disuruh untuk berharap surga. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita berdoa kepada Allah, beribadah pada Allah Ta'ala dengan karena dia beriman pada Allah, maka takut pada ancaman Allah. Karena dia beriman kepada Allah, maka dia berharap apa yang Allah persiapkan dari jannah. Ketika ada seorang A'rabi datang, dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian diajarkan berbagai macam perkara oleh Mu'adz, doa-doa. Kemudian datang kepada Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, inni la uhsin dandanataka wala dandanata Mu'adz, innama as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Orang yang sangat awam, sangat bodoh, sehingga ketika diajarkan dia enggak paham-paham, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhsin, aku enggak bisa mengucapkan seperti dandanataka wa dandanata Mu'adz. Enggak bisa mengucapkan yang diajarkan oleh Mu'adz dan olehmu. Tapi yang penting aku berlindung dari neraka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Haulaha nudandin. Haulaha nudandin. Memang sekitar itu kami berdoa. Apalagi? Haulaha, sekitar itu kami berdoa. Yaitu mengharapkan jannah dan berlindung dari neraka. Itu intinya. Baru kemudian ya kanasta'in, sebagaimana pernah disinggung bahwa dikatakan hada baina abdi baini wa baina abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Yang awal, ini untukku, kata Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dengan hambaku. Iyyaka na'bud, dari hamba untuk Allah. Iyyaka nasta'in, hamba meminta dari Allah diberikan pada hamba. Baik. Baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim, kepadamulah kami, atau dikatakan meminta yang lurus. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, kata Allah. Ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta diberi oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ketika meminta siratal mustaqim, meminta petunjuk